Sudahlah, lupakan saja dia. Dia sudah terbiasa menungguku sendirian. Dari kalimat dingin dan kejam itu, tawa vulgar menggema di seluruh kamar hotel mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Hari jadi pernikahan, yang pertama. Sementara istrinya sejak pagi telah sepenuh hati menyiapkan makan malam istimewa, mengenakan gaun terbaiknya, dan menunggunya dengan sabar. Sang suami justru sedang mengangkat gelas di tempat tidur bersama mantan kekasihnya. Namun pada saat itu, suami yang arogan dan bodoh ini sama sekali tidak menyadari. Istrinya yang penurut dan tak pernah membantah, yang ia anggap akan menahan segalanya. Wanita yang ia pandang sebelah mata, dengan keyakinan penuh akan kekuasaannya atas wanita itu, telah menyelesaikan rencana balas dendamnya yang sempurna dan mengerikan. Bahkan para dewa pun tidak akan bisa meramalkan bahwa dalam beberapa jam, pria ini akan mengalami penyesalan terbesar dalam hidupnya, kehilangan segalanya, dan hancur lebur. Pukul 18.00 di salah satu kawasan perumahan elit yang tenang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Citra Lestari, 32 tahun, menghela napas pelan di dapurnya. Aroma manis dan kaya dari rendang daging sapi pilihan yang dimasak dengan api kecil dalam waktu lama menyebar ke seluruh apartemen. Baik, rasanya sempurna. Dan dagingnya menjadi begitu empuk, benar-benar lumer di mulut. Citra mencicipi kuah rendang dari sendok kecil dan tersenyum tipis. Hari ini adalah hari jadi pernikahan pertama dirinya dan suaminya, Bima. Meja makan telah ditata dengan taplak putih bersih, dan di tengahnya berdiri sebotol anggur Cabernet Sauvignon favorit Bima. Gelas-gelasnya pun istimewa, terbuat dari kristal, hadiah pernikahan mereka. Di dalam kulkas, sebuah kue bolu kecil dengan buah-buahan segar yang ia beli pagi ini setelah mengantre hampir 2 jam di sebuah patiserie ternama di Senopati menanti dalam diam. Di atas plakat coklat putih, tertulis dengan tulisan tangan yang indah. Terima kasih untuk 1 tahun ini. Setiap kali Citra melihat tulisan itu, kehangatan menjalari dadanya. Citra melepas celemeknya dan berjalan ke kamar tidur. Dari lemari, ia mengeluarkan gaun sutra berwarna biru tua. Dulu sekali, di awal hubungan mereka, Bima pernah berkata bahwa gaun itu adalah yang paling cocok untuknya. Kamu luar biasa cantik memakainya, pujinya saat itu. Ini adalah gaun istimewa, penuh kenangan. Ia mengenakannya dengan hati-hati. Gaun yang telah disetrika licin, dan berdiri di depan cermin. Setelah sedikit merapikan riasan dan tatanan rambutnya, Citra merasakan perpaduan antara antisipasi dan kecemasan ringan di dalam hatinya. Dia akan pulang tepat waktu hari ini, kan? Jarum jam mendekati pukul 7. Bima bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan multinasional besar, dan pekerjaannya begitu sibuk sehingga ia hampir setiap hari pulang lewat tengah malam. Selama setahun ini, mereka hanya makan malam bersama beberapa kali saja di hari kerja. Bahkan di akhir pekan, ia sering pergi dengan alasan bermain golf dengan mitra bisnis atau pertemuan penting. Namun, Citra tidak pernah mengeluh dan terus mendukung suaminya. Mas Bima bekerja sangat keras demi keluarga kita, katanya pada diri sendiri, setiap malam memanaskan kembali makan malam yang sudah dingin dan menyambut suaminya yang kelelahan. Tapi hari ini seharusnya berbeda. Seminggu yang lalu ia telah memintanya. Minggu depan, hari Jumat, adalah hari jadi kita. Aku sangat ingin kita bisa makan malam bersama. Dan Bima berjanji, baik, sayang, aku akan usahakan menyelesaikan pekerjaan dan pulang lebih awal. Tik-tok, tik-tok. Jam di dinding tanpa suara menghitung waktu. Citra duduk di sofa, menggenggam ponsel di tangannya, memasang telinga, menantikan suara pintu depan yang terbuka. Pada saat yang sama, ketika doa-doa putus asa Citra tidak sampai kepadanya, Bima berada di sebuah penthouse hotel dengan pemandangan panorama lampu-lampu kota Jakarta. Bima, kamu yakin ini ide yang bagus? Bukankah hari ini hari jadi pernikahanmu? Seorang wanita dalam balutan jubah sutra tersenyum menggoda sambil mengayunkan gelas anggurnya. Namanya Sandra Wijaya, mantan pacar Bima sebelum ia menikah dengan Citra. Hubungan dengan Sandra yang penuh gairah dan asertif selalu diwarnai pertengkaran, tetapi setelah pernikahan, mereka tidak sengaja bertemu lagi, dan hubungan terlarang mereka kembali terjalin. Bima, yang bersantai di tempat tidur, mendengus malas. Sudahlah, lupakan saja dia. Dia sudah terbiasa menungguku sendirian, mungkin sekarang sedang duduk bengong menatap sinetron di TV. Oh, kasihan sekali. Aku rasa dia sedang duduk di depan makan malam yang sudah dingin, melihat jam, dan menangis terseduh-seduh. Di mana Bimaku tersayang? Sandra berpura-pura mengusap air mata dan tertawa. Hah, menangis? Dia bahkan tidak mampu menunjukkan emosi seperti itu. Dia itu seperti tembok. Kapanpun aku pulang, dengan siapapun aku minum, tidak ada sepatah kata pun celaan. Hanya berdiri di pintu dan berkata, "Selamat datang kembali."
Dia itu praktis, seperti asisten rumah tangga, makanya membosankan sekali bersamanya. Sandra tertawa terbahak-bahak, puas dengan kata-katanya. Kamu suami yang jahat sekali. Tapi, tahu tidak, justru itu yang aku suka darimu. Nah, kan? Makanya hari ini aku bersamamu. Hari jadi itu hanya alasan konyol untuk memuji diri sendiri. Lebih baik aku habiskan waktu ini denganmu, Sandra, jauh lebih menyenangkan. Setelah mengatakan itu, Bima dengan santai mengabaikan notifikasi di ponselnya, pesan dari Citra, kamu di mana? Ia bahkan tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah. Ikan yang sudah ditangkap tidak perlu diberi umpan. Itulah motonya. Citra itu serius, patuh. Dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Apapun yang ia lakukan, pada akhirnya Citra akan memaafkan dan menerimanya. Ia benar-benar yakin akan kekuasaannya atas istrinya dan sama sekali tidak menghargainya. Jarum jam telah melewati pukul 21.00. Di apartemen Citra, rendang yang dimasak dengan penuh cinta itu sudah lama dingin, dan santan kentalnya mulai membeku di permukaan. Salad yang ditata rapi telah layu karena terlalu lama terendam saus. Sudah selarut ini, bisik Citra sendirian di ruang tamu yang sunyi. Ia membuka aplikasi pesan. Pesannya bahkan belum dibaca. Ia menelepon nada sambung yang panjang dan hampa, lalu suara operator. Pukul 22.00. Lilin-lilin di meja makan, hampir habis terbakar. Citra duduk tak bergerak di sofa, menatap hidangan yang telah mendingin. Di wajahnya tidak ada lagi antisipasi atau kegembiraan menanti suami tercinta. Sebaliknya, tatapannya membeku dengan ketenangan yang sedingin es. Jadi, beginilah dirimu yang sebenarnya. Dalam suaranya yang bergetar menjadi bisikan, tidak ada kemarahan atau kesedihan, hanya kekecewaan mendalam dan penerimaan. Terdengar sama dinginnya dengan suara seorang guru yang, setelah memeriksa ujian terakhir, memastikan kegagalan seorang murid yang sudah bisa diprediksi. Citra perlahan bangkit. Dari laci di ruang tamu, ia mengeluarkan selembar kertas. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah diisi dan ditandatangani. Pukul 23.00. Saat jarum jam melewati angka 11, Citra menghela napas panjang dan dalam. Di matanya tidak ada lagi setitik pun penyesalan atau cinta untuk suaminya. Sudah waktunya. Suaranya terdengar sangat jelas dan tenang. Citra mulai bertindak, pelan namun pasti. Ia berjalan ke kamar tidur untuk memulai tahap terakhir dan terpenting dari rencananya, yang akan membuat suaminya, saat kembali ke rumah ini besok, mengalami keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika ia membuka pintu lemari, senyum dingin yang nyaris tak terlihat bermain di wajahnya. Citra Lestari, 32 tahun. Setahun yang lalu, ketika ia menikah dengan Bima, semua orang di sekitar mereka menyebut mereka pasangan yang ideal. Bima, seorang manajer penjualan yang energik di perusahaan besar, dengan penampilan rapi dan cara bicara yang percaya diri. Pada pandangan pertama, suami yang andal dan sempurna. Dan Citra sendiri pada awalnya juga percaya akan hal itu. Namun, begitu mereka menikah, sikap Bima berubah drastis. Citra, kamu sadar tidak? Kamu itu makan dari uang siapa? Selama aku bekerja keras di luar sana, merendahkan diri di depan klien, kamu di sini hanya duduk-duduk di rumah, mengelap debu, mungkin tidur siang, kan? Enak sekali jadi ibu rumah tangga. Ya, kata-kata seperti itu menjadi hal biasa bagi Bima. Sebenarnya, sejak awal pernikahan mereka, Citra tetap bekerja di kantor, tidak hanya untuk membantu anggaran keluarga, tetapi juga untuk menabung demi masa depan anak-anak mereka. Namun, Bima memandang rendah pekerjaannya, menyebut gajinya uang jajan. Pembagian tugas rumah tangga bahkan tidak pernah dibicarakan. Lebih parah lagi, ketika ia memintanya setidaknya untuk mengambil kaus kakinya yang berserakan, Bima menjawab, itu bukan urusan laki-laki. Aku yang mencari uang. Dan Citra bertahan. Mungkin aku yang salah? Sehingga suamiku jadi mudah marah. Mungkin jika ia memasak lebih enak, menjaga rumah tetap rapi sempurna, Bima akan kembali menjadi pria yang lembut dan perhatian yang ia cintai. Dengan harapan tipis itulah, Citra hidup dalam rutinitas yang melelahkan. Bangun pukul 06.00 pagi, menyiapkan sarapannya, pergi bekerja, dan sekembalinya ia akan menunggu suaminya hingga larut malam untuk memberinya makan dan bersiap untuk hari berikutnya. Namun, pengorbanannya tidak dihargai. Setelah 6 bulan, Bima mulai pulang semakin larut. Banyak kerjaan mendadak, masalah dengan pengiriman, alasannya. Ia tahu Citra tidak akan banyak bertanya. Momen puncaknya terjadi 3 bulan yang lalu. Suatu malam, ketika Bima pulang dalam keadaan mabuk, Citra sedang menggantung jasnya di gantungan dan sebuah struk jatuh dari sakunya. Itu adalah struk dari sebuah toko perhiasan di mal mewah di Jakarta Pusat, bertanggal hari Minggu, hari di mana Bima mengaku harus bekerja mendadak.
Pembelian. Anting-anting berlian. Harganya 2 kali lipat dari gaji bulanan Citra. Sambil mengusap jarinya di atas tulisan di struk itu, Citra merasakan jantungnya membeku. Tentu saja, ia tidak pernah menerima hadiah semahal itu. Bahkan, pada hari ulang tahunnya bulan lalu, Bima, dengan alasan sibuk, bahkan tidak mengirim pesan ucapan, dan pulang mabuk jauh lewat tengah malam. Ah, jadi begitu, jadi ini yang terjadi. Pada saat itu, sesuatu di dalam diri Citra hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, ketenangan yang luar biasa menyelimutinya. Ia tidak punya tenaga untuk berteriak atau menangis. Hanya kesadaran bahwa pria di hadapannya bahkan tidak berusaha berpura-pura mencintainya, menimbulkan rasa jijik yang tak berdasar. Citra diam-diam memasukkan kembali struk itu ke dalam saku jas. Jika ia mulai bertanya, Bima hanya akan berbohong dengan kurang ajar, mengatakan itu hadiah untuk klien, atau ia ingin memberinya kejutan tetapi berubah pikiran, lalu ia akan dituduh curiga dan berperangai buruk. Hal itu sudah sering terjadi. Karena itu, Citra memutuskan, tidak perlu kata-kata, tidak perlu membuang emosi. Aku hanya perlu menghilang dari hidupnya dengan cara yang paling kejam dan sempurna. Ini adalah masalah harga diri bagi seorang wanita yang kesetiaannya telah diinjak-injak dengan begitu kejam. Selama 3 bulan berikutnya, Citra terus memainkan perannya sebagai istri yang sempurna. Tidak peduli seberapa sombongnya Bima, bahkan ketika ia pulang dengan aroma parfum Sandra yang menyengat, Citra tidak berhenti tersenyum. Mas Bima, kamu pulang larut sekali, pasti karena banyak pekerjaan penting, ya? Katanya dengan ironi yang begitu halus sehingga Bima, dalam keangkuhannya, menganggapnya sebagai pujian dan semakin besar kepala. Dan di belakangnya, Citra secara metodis mempersiapkan segalanya. Pertama, ia mengambil alih kendali atas keuangannya. Gajinya, yang sebelumnya ia transfer ke rekening bersama mereka, mulai ia transfer secara diam-diam ke rekening pribadinya. Kemudian, ia mulai mengurus barang-barangnya. Saat Bima tidak di rumah, ia sedikit demi sedikit mengirim barang-barangnya ke rumah orang tuanya atau menyingkirkannya. Bima yang tidak peka itu bahkan tidak menyadari bagaimana foto-foto di dinding dan gaun-gaun di lemari perlahan-lahan menghilang. Dengar, minggu depan kita hari jadi. Kamu mau sesuatu yang spesial? Tanya Bima 2 minggu lalu, dalam suasana hati yang luar biasa baik. Tentu saja, itu hanya basa-basi. Ia sudah berjanji untuk bertemu dengan Sandra pada hari itu. Ia hanya ingin menciptakan alibi untuk dirinya sendiri. Seolah-olah, aku sudah menawarkan, tapi dia tidak mau, atau kami merayakannya secara sederhana. Tentu, Mas. Biar aku masak rendang kesukaanmu. Kita habiskan malam berdua di rumah. Citra menjawabnya dengan senyum paling cerah. Hanya ia yang tahu bahwa makan malam ini akan menjadi yang terakhir bagi Bima di rumah ini. Sehari sebelum hari jadi, Citra mengajukan surat pengunduran diri di kantornya. Kepada atasan dan rekan-rekannya, ia sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia akan pindah ke kota lain karena urusan keluarga dan telah menyerahkan semua pekerjaannya dengan sempurna. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu Bima sendiri yang melakukan pengkhianatan dan menyelesaikan rencananya. Pada hari jadi, Citra dengan senyum mengantar suaminya berangkat kerja. Pulang lebih awal hari ini, ya, katanya. Iya, aku usahakan, jawab Bima enteng dan langsung menuju ke tempat Sandra. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Citra mengambil telepon dan menelepon ibunya. Bu, semuanya sudah siap? Iya. Aku akan selesaikan urusan terakhir sekarang dan langsung ke sana. Di matanya tidak ada keraguan, tidak ada setitik pun penyesalan tentang Bima. Hanya antisipasi sunyi akan eksekusi tanpa suara yang akan datang. Mari kita kembali ke sebulan sebelum hari jadi. Pada malam yang menentukan itu, ketika Citra benar-benar kehilangan harapan terakhirnya dan memutuskan untuk menjalankan rencana balas dendamnya yang mengerikan. Larut malam, Citra duduk dengan tangan terlipat di meja makan di ruang tamu yang remang-remang. Di hadapannya tergeletak selembar kertas laporan bulanan kartu kredit keluarga. Memeriksa tagihan adalah prosedur rutin bagi Citra, yang bertanggung jawab atas anggaran keluarga. Namun bulan ini, ada beberapa pengeluaran yang jelas-jelas aneh. Hotel di SCBD, Rp5.000. Restoran Italia Sandra Trattoria, Rp3.000 milu-milu. Butik perhiasan, Rp50.000 milu. Semua pengeluaran ini dilakukan pada hari Minggu, hari di mana Bima mengaku pergi untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Lebih dari itu, nama restoran Italia itu sama dengan nama mantan pacarnya, Sandra. Intuisi wanita adalah hal yang menakutkan. Di kepala Citra, semua titik terhubung menjadi satu garis hitam tebal. Setelah pukul 1 dini hari, pintu depan terbuka dengan suara gaduh. Bima masuk ke ruang tamu dengan langkah berat. Bau alkohol yang tajam, bercampur dengan parfum wanita yang manis, tercium darinya.
Citra dengan tenang berdiri dan berusaha berbicara serata mungkin, mendekatinya. Selamat datang kembali, Mas Bima. Maaf mengganggu. Kamu pasti lelah. Bisakah kita bicara sebentar? Ada apa lagi? Sudah malam, besok aku harus bangun pagi. Cepat katakan. Bima dengan kasar melepas dasinya dan, dengan kening berkerut, duduk dengan berat di sofa. Ini laporan kartu kredit. Ada tagihan dari hotel di pusat kota, restoran mahal, dan toko perhiasan. Semuanya di hari Minggu. Itu pertemuan bisnis. Begitu Citra menyodorkan laporan itu, Bima membeku. Detik berikutnya, wajahnya berubah karena marah. Ia merebut kertas itu darinya dan membantingnya ke meja. Kamu memata-mataiku? Tidak, bukan begitu. Aku hanya memeriksa tagihan untuk anggaran kita, seperti biasa. Diam. Jangan ikut campur caraku menghabiskan uangku. Teriaknya, menggema di apartemen yang sunyi. Citra tanpa sadar tersentak. Maaf. Hanya saja belakangan ini kamu pulang sangat larut, dan di akhir pekan kamu hampir tidak pernah di rumah. Aku sedikit khawatir. Khawatir? Jangan bercanda. Kamu hanya duduk di sini menumpang hidup padaku dan berani-beraninya menginterogasiku? Tentu saja itu semua pertemuan bisnis. Dengan pekerjaan kantoranmu yang santai itu, kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa stresnya aku, bagaimana aku harus merendahkan diri di depan orang-orang. Hinaan terus mengalir dari mulut Bima, tetapi kali ini Citra tidak akan mundur. Jika ia diam sekarang, ia akan selamanya menjadi budaknya yang patuh. Kamu bilang itu pertemuan bisnis, tapi kemejamu berbau parfum wanita. Dan restoran ini, namanya sama dengan Sandra Wijaya. Kamu yakin itu hanya pekerjaan? Citra menatap lurus ke matanya. Sejenak, kepanikan melintas di wajahnya. Reaksi khas seseorang yang tertangkap basah berbohong. Tetapi ia segera pulih, tersenyum sinis, berdiri, dan menatapnya dari atas ke bawah. Ah, ya. Terus kenapa kalau aku bersenang-senang dengan seorang wanita? Bagi seorang pria, bermain di luar itu normal, bisa menghilangkan stres. Lagi pula, aku menghasilkan uang jauh lebih banyak darimu, membayar apartemen ini, semua pengeluaran kita. Dan jika aku sedikit bersenang-senang untuk bersantai, kamu tidak punya hak sedikit pun untuk mencelaku. Itu adalah kata-kata yang mengerikan. Ia tidak hanya tidak menyesal, tetapi juga membenarkan perselingkuhannya. Citra kehilangan kata-kata. Bukankah suami dan istri adalah mitra yang setara? Siapapun yang menghasilkan lebih banyak boleh melakukan apa saja yang mereka inginkan? Ini salah. Ketika Citra membalas dengan suara bergetar, Bima melontarkan kata-kata yang lebih kejam lagi. Mitra? Jangan bicara omong kosong. Tikus got sepertimu, kalau bukan aku yang menikahimu, kamu akan jadi perawan tua. Kamu seharusnya berterima kasih padaku, bukan mendikteku. Tidak suka? Pergi sana. Banyak yang antre menggantikan posisimu. Setelah meludahkan kata-kata itu, ia dengan kasar mendorong Citra dan menghilang ke kamar tidur. Suara pintu yang dibanting keras menggema di ruang tamu. Citra, yang terduduk di lantai, bahkan tidak mencoba mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak sedih atau sakit hati. Ia hanya benar-benar putus asa. Dengan orang ini, tidak mungkin bernegosiasi. Tidak ada sedikit pun simpati dalam dirinya. Seberapa keras pun ia berusaha, di matanya Citra, hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang praktis, yang harus melayaninya. Jadi begitu, pergi saja kalau tidak suka. Kamu sendiri yang mengatakannya. Air mata Citra cepat mengering. Di matanya menyala bukan api kemarahan, tetapi api dingin yang lebih kuat dari amarah. Itulah malam di mana Citra benar-benar kecewa pada suaminya dan memulai hitungan mundur menuju balas dendamnya yang sempurna. Ia perlahan bangkit dan dengan rapi mengumpulkan laporan-laporan yang berserakan di meja. Sekarang ini bukan lagi sekadar kertas untuk anggaran keluarga, tetapi bukti penting yang akan membantunya mendorong suaminya ke neraka. Mari kita kembali ke beberapa hari sebelum hari jadi. Malam itu Bima, setelah memberitahu Citra bahwa ia ada pertemuan penting, sebenarnya sedang duduk di sebuah bar eksklusif di kawasan SCBD. Dalam kegelapan remang-remang, di sofa beludru, di sampingnya duduk Sandra Wijaya dalam gaun merah ketat, menyesap koktail manis. Bima, kamu yakin? Minggu depan kan hari jadi pernikahan pertamamu, kata Sandra, menggoreskan kuku berpoles merah di tepi gelas mahal, dan tersenyum licik. Jangan ingatkan aku. Memikirkannya saja sudah membuatku muak. Bima meringis secara demonstratif dan melonggarkan ikatan dasinya. Kasihan istrimu. Seperti apa dia? Tunjukkan fotonya. Foto? Kenapa juga harus ada fotonya di ponselku? Lagi pula tidak ada yang bisa dilihat. Cuma tikus got biasa. Tanpa riasan, tanpa pesona, nol daya tarik seksual. Di akhir pekan,
Dia berjalan-jalan dengan rambut acak-acakan mengenakan celemek, entah sibuk dengan penyedot debu atau mempelajari diskon di supermarket. Tipikal wanita kampung. Haha, lucu sekali. Kenapa kamu menikahinya? Orang tua mendesak, katanya sudah waktunya untuk mapan. Lagi pula, dia mengerjakan semua pekerjaan rumah tanpa mengeluh. Ya, tahu kan? Seperti peralatan rumah tangga yang praktis. Kamu tidak akan jatuh cinta pada kulkas atau mesin cuci, kan? Yah, sama saja. Dia ada hanya untuk mengurus kebutuhanku. Kamu brengsek sekali, Bima. Sandra tertawa keras dan menyandarkan dadanya ke lengannya. Bima, dengan puas, merangkul bahunya dan menghirup aroma rambutnya. Tepat sekali. Makanya aku butuh wanita yang ceria dan menyenangkan sepertimu. Minggu depan, di hari jadi, aku akan mencari alasan dan bertemu denganmu. Pesan saja hotel kita yang biasa di SCBD. Bagaimana dengan istrimu? Dia akan menunggumu sendirian di hari jadi. Mungkin dia akan menangis. Biarkan saja. Dia hidup dari uangku, jadi biarkan dia duduk diam di rumah. Lagi pula, tanpaku dia hanya akan duduk, menguap, dan menonton TV. Tawa vulgar mereka tenggelam dalam alunan musik jazz live. Beberapa jam kemudian, jauh lewat tengah malam, Bima pulang ke apartemennya dengan sempoyongan. Ketika ia membuka pintu, cahaya hangat terpancar dari ruang tamu. Citra, yang menunggunya, baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk besok pagi dan menyetrika ke mejanya. Selamat datang kembali. Air hangat sudah siap, mungkin mau makan sesuatu. Citra menyambutnya dengan tenang. Di meja ada pastel dan teh hangat yang disiapkan untuknya, kalau-kalau ia lapar. Bima dengan kasar melepas sepatunya, masuk ke ruang tamu, melirik meja sekilas, dan mendengus jijik. Apa-apaan ini, makanan orang miskin? Aku baru saja makan malam di restoran di mana satu hidangan harganya setara dengan gaji bulananmu. Makanan seperti ini bahkan anjing pun tidak mau makan. Belum selesai ia bicara, ia menyapu piring berisi pastel dengan tangannya. Dengan suara dentang keras, piring keramik itu pecah di lantai, dan pastel yang disiapkan dengan penuh perhatian itu berserakan. Isinya mengotori lantai parket. Citra sejenak menahan napas, tetapi segera menekan semua emosinya. Maaf, akan segera aku bersihkan. Ia berlutut dan diam-diam mulai mengumpulkan pecahan piring. Bima, menatapnya dengan dingin dari atas, menghabisinya dengan kata-kata, dan penampilanmu yang menyedihkan ini, tidak bisakah kamu terlihat lebih baik? Suami pulang larut malam, lelah, dan disambut oleh pemandangan seperti ini. Sama sekali tidak feminin. Citra mengenakan pakaian rumah sederhana, nyaman untuk pekerjaan rumah. Aku sedang mengerjakan pekerjaan rumah dan menunggumu, agar kamu tidak pulang ke rumah yang kosong. Jangan cari alasan. Itulah sebabnya kamu begitu membosankan. Sandra, maksudku wanita lain yang aku kenal, mereka merawat diri. Dan ketika aku melihat wanita tanpa riasan merangkak di lantai, hasrat pria manapun akan padam. Menikahimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Bahkan tanpa repot-repot memperbaiki kesalahan ucapannya, Bima merebahkan diri di sofa dan melepas kaus kakinya. Citra, sambil membersihkan lantai, tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Sandra, jadi hari ini dan hari itu dia bersamanya. Amarah sedingin es mendidih di dadanya, tetapi ia tidak menunjukkannya. Jika ia menangis atau membuat keributan sekarang, pria ini hanya akan senang telah menyakitinya. Bima, yang meregangkan tubuh dengan puas, tiba-tiba teringat, oh ya, minggu depan hari Jumat kita kan ceritanya hari jadi. Ya, aku baru saja berencana memasak rendang kesukaanmu. Kita makan malam di rumah bersama. Citra sengaja menanyakan ini dengan suara istri yang setia dan naif. Ia tidak melewatkan kepuasan kejam yang melintas di wajah Bima. Ia sudah sepakat dengan Sandra tentang hotel, tetapi ingin memberi istrinya harapan palsu. Ya sudahlah, aku usahakan pulang lebih awal. Siapkan sesuatu yang enak, akhir-akhir ini masakanmu hambar, seperti makanan rumah sakit, berusahalah sedikit agar aku suka. Baik, aku akan menunggu dengan tidak sabar. Ya, jangan terlalu berharap. Melemparkan kata-kata itu, Bima, bahkan tanpa mandi, pergi ke kamar tidur. Ditinggal sendirian di ruang tamu, Citra meremas kain pel dengan erat. Ya, tentu saja, jangan berharap. Kembalilah. Bisikannya larut dalam keheningan malam. Penghinaan terus-menerus dari suaminya, perbandingan dengan wanita lain, perendahan total terhadap dirinya sebagai pribadi. Istri biasa di posisinya mungkin akan menangis dan memohon, atau membuat keributan besar. Tapi hati Citra sudah benar-benar bebas dari Bima. Semakin banyak kata-kata kejam yang ia lontarkan, semakin dingin dan tanpa ampun rencananya. Kau menganggapku sebagai peralatan rumah tangga yang praktis? Baiklah,
Kalau begitu aku juga tidak lagi menganggapmu sebagai manusia. Citra mengikat kantong sampah dengan kencang. Di kepalanya, jadwal hari jadi yang akan datang sudah tersusun menit demi menit. Aku akan membuatmu sadar sampai ke tulang sumsum, betapa nyamannya keberadaanmu bersamaku, tapi hanya setelah kau kehilangan segalanya. Dalam kegelapan ruang tamu, Citra tersenyum senyuman yang akan membuat bulu kuduk merinding. 5 hari sebelum hari jadi, ketika Citra mengambil cuti untuk mengepak barang-barang pindahan, rencananya hampir terancam. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dari interkom terdengar suara yang tajam dan tidak menyenangkan. Citra, kamu di rumah? Buka pintunya. Itu adalah Ibu Bima, ibu mertuanya, Ibu Widya. Kunjungan mendadak tanpa pemberitahuan itu membuat jantung Citra berdebar. Di sudut ruang tamu sudah ada beberapa kotak kardus, siap dikirim ke rumah orang tuanya. Jika mertuanya melihatnya, ia pasti akan curiga. Citra dengan cepat menutupi kotak-kotak itu dengan selimut besar, mendorongnya ke belakang tanaman hias, menarik napas, dan membuka pintu. Ibu Widya, selamat siang. Ada apa? Kalau ibu menelepon, saya bisa menjemput ibu di depan kompleks. Kalau aku menelepon, kamu pasti sempat menyembunyikan semua kekuranganmu. Tugas seorang mertua adalah memeriksa secara mendadak bagaimana menantunya hidup. Ibu Widya, nyaris tanpa menyapa, langsung masuk ke ruang tamu seolah-olah itu rumahnya sendiri. Dialah yang menanamkan pada Bima rasa merendahkan wanita. Sejak awal ia tidak menyukai Citra dan setiap ada kesempatan, ia datang untuk menyampaikan keluhannya. Apa ini? Lantainya berdebu. Bima di luar sana mempertaruhkan nyawanya bekerja, dan kamu di sini seharian bersantai. Setidaknya urus suamimu sedikit. Ibu Widya menunjuk lantai yang baru saja pagi itu disedot debunya oleh Citra dan mendesah dramatis. Maaf, Bu, akan segera saya bersihkan. Dan lagi, berapa lama lagi kamu akan bekerja di kantormu yang kecil itu? Kamu mau bilang uang yang dihasilkan Bimaku tidak cukup? Aku malu sekali pada tetangga ketika mereka bertanya, "Loh, menantumu masih bekerja?" Maaf, anak tidak punya, urusan rumah tidak becus, dan masih pergi kerja. Kamu sama sekali tidak pantas untuk Bimaku. Aku kasihan sekali padanya. Sampai ingin menangis. Cercaan tak berdasar terus keluar dari mulut Ibu Widya. Citra berdiri dengan tangan terlipat, hanya mengangguk diam-diam dengan kepala tertunduk. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia takut mertuanya akan menemukan kotak-kotak yang disembunyikan. Jika rencananya terbongkar sekarang, semuanya akan berantakan. Dalam ketegangan puncak ini, Citra dengan sekuat tenaga memainkan peran menantu yang patuh. 2 jam kemudian, setelah mengungkapkan semua yang ia inginkan dan meminum secangkir teh mahal yang diseduh Citra, Ibu Widya akhirnya pergi, sambil melemparkan kalimat perpisahan, hanya merusak suasana hati saja. Namun cobaan bagi Citra belum berakhir. Malam itu juga, Bima, yang pulang lebih awal dari biasanya, saat makan malam mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Citra, serahkan semua buku tabungan, token, dan kartu ATM-mu padaku. Tangan Citra, yang sedang mengangkat sendok sup ke mulutnya, membeku. Apa? Maksudmu apa, Mas? Seperti yang aku katakan, aku kepala keluarga. Semua uang di rumah ini harus di bawah kendaliku. Termasuk tabunganmu sebelum menikah dan gaji dari pekerjaan sampinganmu itu, semuanya akan aku pegang. Rasa dingin menjalari punggung Citra. Kenapa begitu tiba-tiba? Ia menatap mata Bima dan melihat keserakahan dan ketidaksabaran di sana. Dan seketika ia mengerti segalanya. Jumat depan, pada hari jadi mereka, Bima berencana untuk menginap bersama Sandra di hotel mahal, makan malam di restoran mewah, dan kemungkinan besar, membelikannya hadiah mahal lagi. Ia hanya kekurangan uang untuk bersenang-senang. Karena tidak bisa menutupi pengeluarannya dengan gajinya sendiri, ia memutuskan untuk mengambil tabungan pribadi istrinya. Tapi di rekening itu ada uang hadiah pernikahan dari orang tuaku. Itu sangat penting bagiku. Begitu Citra mencoba menolak dengan sopan, Bima memukul meja dengan keras. Jangan membantah. Kamu lupa berkat siapa kamu tinggal di apartemen ini? Kalau kamu tidak mau mendengarkanku, kamu bisa pergi sekarang juga. Aku akan mengusirmu dengan pakaian yang melekat di badan. Matanya memerah. Itu adalah ancaman nyata. Jika ia berdebau sekarang, Bima bisa saja dengan paksa menggeledah dompet dan laci-lacinya. Maka ia akan tahu bahwa sebagian besar uangnya sudah dipindahkan ke rekening rahasia lain, dan mungkin menemukan surat gugatan cerai yang disembunyikan di laci. Ini jalan buntu. Terpojok, Citra dengan panik memutar otak mencari jalan keluar. Apa yang harus dilakukan? Jika bertengkar sekarang, seluruh rencana akan hancur. Tapi jika memberikan buku tabungan, ia akan kehilangan uang yang dibutuhkan untuk pergi. Setelah beberapa detik terdiam,
wajahnya melembut. Ia memasang senyum lemah dan patuh, seolah tunduk pada kehendak suaminya. Baik, Mas Bima, jika kamu berkata begitu, aku akan patuh. Tapi maaf, untuk sedikit menambah uang, bulan lalu aku memasukkannya ke dalam deposito berjangka. Uangnya baru bisa ditarik Jumat depan. Tepat di hari jadi kita. Ah, deposito berjangka, ya. Jadi Jumat depan aku akan menarik semua uangnya dan memberikannya padamu. Uang tunai akan lebih mudah dikelola, kan? Mendengar usulan Citra, kemarahan di wajah Bima seketika berganti dengan seringai keserakahan yang jelek. Oh begitu. Kalau begitu, baiklah. Jumat depan, ya. Awas jangan lupa. Tentu, Mas, aku janji. Bima mengangguk puas dan berkata, aku mandi dulu, lalu keluar dari ruang tamu dengan suasana hati yang sangat baik. Ditinggal sendirian, Citra di bawah meja meremas tangannya erat-erat. Kukunya menancap ke telapak tangannya hingga berdarah. Hampir saja ketahuan. Tapi sekarang aku yakin, orang ini tidak pantas mendapatkan sedikit pun simpati. Jumat depan, hari yang sangat dinanti Bima, Citra tidak akan menyerahkan setumpuk uang, melainkan surat gugatan cerai yang telah ditandatangani dan apartemen kosong yang penuh dengan keputusasaan. Kekejaman ibu mertua dan upaya kurang ajar suaminya untuk merampas uangnya malam itu, akhirnya membakar sisa-sisa belas kasihan terakhir di hati Citra. Sekarang tidak ada keraguan, pedang balas dendam telah diasah hingga setajam mungkin. 3 hari sebelum hari jadi, pada sore hari, di sebuah kedai teh pribadi yang tenang di sebuah gang di kawasan Kebayoran, di sebuah ruang pribadi, seorang wanita cantik duduk di sofa empuk. Ia mengenakan setelan biru tua yang dijahit sempurna dan, dengan postur tegak, meminum teh Earl Grey. Penampilannya yang anggun sebagai wanita karier, membuat orang-orang menoleh. Wanita ini adalah Citra Lestari, Citra yang sama yang oleh suaminya, Bima, disebut tikus got dan wanita kampung tanpa pesona. Dan oleh ibu mertuanya, Ibu Widya, dianggap sebagai menantu malas yang seharian bersantai di rumah. Mohon maaf telah membuat Anda menunggu, Ibu Citra. Pintu ruangan terbuka pelan, dan seorang pria parubaya dengan setelan formal masuk. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tebal. Selamat siang, Pak Tirtayasa. Terima kasih sudah datang. Citra tersenyum elegan. Detektif Tirtayasa duduk di seberangnya dan dengan hati-hati meletakkan amplop itu di atas meja. Sesuai permintaan Anda, semua bukti telah terkumpul. Bukti perselingkuhan suami Anda dengan Sandra Wijaya telah terkumpul dalam jumlah yang begitu banyak sehingga tidak ada alibi yang bisa membantah. Citra meletakkan cangkirnya di piring dan dengan tenang membuka amplop itu. Dari dalamnya, puluhan foto yang jelas dan laporan pergerakan yang rinci berhamburan. Bima dan Sandra, berpelukan, masuk ke sebuah hotel di Jakarta. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dari sana dengan pakaian kusut dan wajah puas. Di sini mereka minum anggur di restoran mahal, dan di sini Bima mengenakan kalung seharga Rp50.000 itu di leher Sandra. Semuanya didokumentasikan tanpa celah. Istri biasa, melihat bukti perselingkuhan suami tercinta yang tak terbantahkan seperti itu, akan menangis terseduh-seduh atau marah besar, tetapi tidak ada satupun otot di wajah Citra yang berkedut. Ia melihat foto-foto itu satu persatu dengan ekspresi dingin, seolah-olah sedang memeriksa dokumen kerja. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ini lebih dari cukup. Untuk gugatan ganti rugi, ini adalah materi yang sempurna. Tapi, Ibu Citra, saya kagum. Bagaimana suami Anda sama sekali tidak tahu siapa Anda sebenarnya? Mencari musuh pada wanita secerdas dan seberbahaya Anda. Betapa bodoh dan malangnya dia. Tirtayasa menggelengkan kepalanya dengan takjub, dan Citra tersenyum dingin. Inilah rahasia utama yang begitu lama disembunyikan Citra. Bima menganggapnya sebagai pegawai kantor biasa di perusahaan kecil, yang hidup dari uangnya. Tapi sebenarnya, sebaliknya, profesi asli Citra adalah konsultan hukum senior di salah satu dari 5 firma hukum terbesar di Jakarta. Ia adalah seorang ahli hukum yang telah menangani ratusan kasus perceraian dan korporasi yang rumit. Ia adalah seorang profesional di bidang hukum dan negosiasi. Penghasilan tahunannya setidaknya 2 kali lipat dari Bima, seorang manajer biasa. Di awal pernikahan mereka, Citra mencoba memberitahunya tentang pekerjaannya, tetapi Bima, dengan harga dirinya yang selangit, tidak mau mendengarkan. Aku tidak tertarik dengan urusan kantor wanitamu. Lebih baik dengarkan kesuksesanku, potongnya. Sejak saat itu, Citra, agar tidak melukai egonya yang rapuh, memainkan peran sebagai ibu rumah tangga yang sederhana, tidak terlalu pintar, dan pendiam. Ia menyembunyikan pengetahuannya di bidang hukum dan penghasilannya yang tinggi. Namun, kebaikan dan kebijaksanaan Citra inilah yang membuat Bima merasa kebal hukum dan berubah menjadi tiran yang sombong. Bayangkan,
Beberapa hari yang lalu dia menuntut saya untuk menyerahkan semua rekening pribadi saya, karena dia kekurangan uang untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya, kata Citra dengan suara dingin. Mata Tirtayasa membelalak karena takjub. Sungguh kurang ajar. Jika dia tahu tentang jumlah kekayaan Anda yang sebenarnya, dia mungkin akan pingsan. Ya. Dan mengenai rekening bersama kami, tempat uang untuk pengeluaran ditransfer, dia juga salah besar. Pemilik utama rekening itu adalah saya. Uang receh yang dengan bangganya ia transfer setiap bulan, nyaris tidak menutupi sewa dan biaya utilitas. Beberapa ratus juta rupiah yang terkumpul di sana adalah uang pribadi saya yang saya hemat dari penghasilan saya. Itulah mengapa Citra memiliki hak penuh untuk menarik seluruh jumlah dari rekening bersama. Pemiliknya adalah dia. Sumber dananya adalah dia. Secara hukum, Bima tidak dapat mengajukan klaim apapun, bahkan jika ia berteriak bahwa Citra telah mencuri uangnya. Surat gugatan cerai sudah lama siap. Tinggal memastikan pada hari jadi bahwa dia pergi ke hotel, lalu mengeluarkan semua barang dari apartemen. Dalam kata-kata Citra tidak ada keraguan sedikit pun. Surat somasi yang menuntut ganti rugi untuk Sandra Wijaya sudah disusun atas nama pengacara terbaik kami. Saat Bima kembali ke apartemen kosong dan jatuh dalam keputusasaan, bom ini akan dikirimkan secara bersamaan ke rumah Sandra dan orang tuanya. Pemberitahuan kepada orang tua selingkuhan, itu adalah pukulan dingin dan terhitung dari Citra, untuk sepenuhnya memutus jalan mundur Sandra, mempermalukannya di depan keluarganya, dan menghancurkannya secara moral. Sempurna. Jadi, Jumat malam mereka akan berada di puncak kebahagiaan, dan keesokan paginya mereka akan jatuh ke dasar neraka. Tirtayasa menghela napas dengan kekaguman dan membungkuk dengan hormat. Keluar dari kedai teh ke jalanan Kebayoran yang ramai, Citra menatap langit musim kemarau yang tinggi dan cerah. Dulu ia selalu duduk di ruang tamu yang gelap, menundukkan kepala menanti suaminya, tetapi sekarang langkahnya ringan dan percaya diri. Nah, Bima, seperti yang kau inginkan, aku akan memberimu hari jadi terbaik. Nikmati kebahagiaan sesaatmu selagi bisa. Kata-kata yang terucap dari bibir indahnya, larut dalam hiruk-pikuk kota, tak terdengar oleh siapapun. Tinggal 3 hari lagi menuju hari Jumat yang menentukan, ketika suaminya yang angkuh akan kehilangan segalanya dan menangis. 2 hari sebelum hari jadi, kesombongan Bima mencapai puncaknya. Pulang larut malam dalam keadaan mabuk, ia melemparkan beberapa lembar uang ke wajah Citra, yang sedang membungkuk untuk meletakkan sepatunya. Hei, Citra, ini, beli sesuatu yang pantas untukmu, jangan pakai kain lapmu itu terus. Lusa, di hari jadi, aku tadinya mau membawamu ke pertemuan dengan klien sebagai pelayan, tapi aku berubah pikiran. Malu-maluin tampil di depan umum dengan wanita lusuh sepertimu. Itu akan merusak statusku. Lembaran 100 ribuan yang berserakan di lantai. Bima memandangnya seolah-olah sedang melempar makanan. Citra diam-diam dan dengan rapi mengumpulkan uang itu. Jari-jarinya gemetar bukan karena marah. Ia nyaris tidak bisa menahan tawa melihat absurditas situasi ini. Terima kasih, Mas Bima. Aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Bagus. Dan ya, untuk rendangnya lusa, beli daging yang paling mahal, daging wagyu. Toh sebentar lagi semua tabunganmu akan jadi milikku, jadi jangan berhemat. Oh, dan sampaikan pada orang tuamu agar berterima kasih padaku, karena telah menafkahi putri mereka yang tidak berguna itu. Bima tertawa vulgar dan, sempoyongan, pergi ke kamar tidur. Citra tadinya ingin membuang uang yang terkumpul itu ke tempat sampah, tetapi ia berubah pikiran dan memasukkannya ke dalam kantong berisi bukti. Ini akan menjadi bukti lain dari kekerasan verbalnya. Keesokan paginya, situasi memburuk. Ketika Citra sedang menyiapkan sarapan di dapur, Bima berlari keluar dari kamar dengan telepon di tangan, wajahnya pucat pasi. Hei, Citra, apa maksudnya ini? Di layar yang ia sodorkan, ada pemberitahuan tentang pemblokiran kartu kredit bersama mereka yang akan datang. Ini ulahmu? Aku dapat email dari bank. Kalau kartu utamaku berhenti berfungsi, bagaimana aku akan membayar lusa? Citra, tanpa menghentikan pekerjaannya, menjawab dengan tenang, oh, maaf mas, kan kamu sendiri yang bilang akan mengelola semuanya. Aku pikir lebih baik menutup kartu lama dan membuka yang baru, hanya atas namamu, makanya aku memulai prosesnya. Jangan ikut campur urusan orang. Meskipun, ya sudahlah. Lusa aku akan dapat uang dari depositomu. Dengan uang tunai, kartu tidak diperlukan. Bima sejenak khawatir, tetapi, sepenuhnya percaya pada janji Citra, ia menjadi tenang. Sambil bersenandung, ia berangkat kerja. Namun, setelah ia pergi, Citra dengan tenang mengambil teleponnya. Panggilan berikutnya adalah ke perusahaan pengelola gedung untuk konfirmasi akhir pemutusan kontrak sewa. Selamat pagi, ini dengan Ibu Citra.
Ya, lusa pagi para petugas pindahan akan datang. Kami akan memindahkan semua barang, jadi setelah makan siang saya bisa mengembalikan kunci. Ya, biaya perbaikan apartemen bisa dipotong dari uang jaminan. Jika tidak cukup, saya akan segera mentransfer kekurangannya. Citra dengan sigap dan dingin menyelesaikan masalah. Dalam suaranya tidak ada lagi jejak istri yang penakut seperti dulu. Sementara itu, Bima yang tidak curiga sedang menyombongkan diri di depan rekan-rekannya di kantor. Ya, istriku itu tergila-gila padaku. Di hari jadi pernikahan kami, dia memutuskan untuk memberiku semua tabungannya. Aku pikir, dengan uang itu aku akan pergi ke luar negeri bersama Sandra untuk akhir pekan. Beberapa rekan kerja mencurigai perselingkuhannya, tetapi tidak ada yang mencoba menghentikannya. Ia tidak mengerti bahwa kesombongannya menjauhkan semua orang di sekitarnya. Dan tibalah malam sebelum hari jadi yang menentukan. Citra merekatkan selotip pada kotak terakhir. Ruangan itu hampir tidak memiliki jejak kehidupan lagi. Keheningan yang aneh menyelimutinya. Di kulkas, dalam panci, ada rendang dari daging wagyu yang dijanjikan, dan di sebelahnya kue putih bersih. Citra menatapnya lama. Di sebelah tulisan, "Terima kasih untuk 1 tahun ini," ia menambahkan sentuhan akhirnya yang hanya ia pahami. Di luar jendela, gerimis dingin mulai turun. Wajah seperti apa yang akan dimiliki pria yang kembali besok malam ke keheningan ini? Citra diam-diam mematikan lampu dan dalam kegelapan, secara mental mengucapkan selamat tinggal pada rumah ini. Persiapan telah selesai tanpa satu kesalahan pun. Akhirnya, tibalah pagi hari jadi yang menentukan. Di luar jendela, ironisnya, langit biru cerah tanpa awan bersinar. Bima sejak pagi sudah dalam suasana hati yang sangat baik, bersenandung sambil memilih dasi mahal. Ia dengan senang hati menatap bayangannya di cermin, merapikan rambutnya. "Hei, Citra, kamu tidak lupa, kan? Hari ini setelah makan siang, sebelum bank tutup, tarik semua uangnya. Nanti malam saat aku kembali, aku akan langsung periksa." Citra, sambil mencuci piring terakhir dari sarapannya, menjawab pelan dari dapur, "Ya, aku ingat. Semuanya akan siap seperti yang aku janjikan." "Bagus. Pertemuan hari ini mungkin akan lama, jadi siapkan makan malamnya lebih awal, bisa kau tinggalkan saja. Aku tidak akan mengeluh kalau dingin, yang penting uangnya ada." "Haha." Bima, bahkan tidak menghabiskan separuh dari sarapan yang disiapkan dengan penuh perhatian, berjalan ke pintu keluar. "Ya, aku berangkat. Besok pagi tunggu kabar baik dariku." Kabar baik. Itu mungkin rencana akhir perjalanan mereka bersama Sandra ke luar negeri. Atau mungkin, ucapan selamat untuk dirinya sendiri karena telah merampas uang istrinya. Klik, pintu depan tertutup. Pada saat itu, Citra meletakkan spons dan menarik napas dalam-dalam. Dulu, suara ini adalah sinyal kesepian baginya, tetapi hari ini, itu menjadi genderang kebebasan. Citra segera mengambil telepon dan memutar nomor. "Selamat pagi. Ini Citra. Ya, target telah meninggalkan lokasi. Anda bisa mulai dalam 1 jam, seperti yang disepakati." "Terima kasih." Selesai berbicara, Citra dengan gerakan mantap mengeluarkan pakaian dari lemari. Bukan pakaian ibu rumah tangga yang patuh, melainkan setelan bisnis yang tegas, yang mengembalikannya ke jati dirinya yang sebenarnya, seorang konsultan hukum profesional. 1 jam kemudian, 3 truk besar berhenti tanpa suara di depan gedung. Dari dalamnya, keluar para pegawai dari perusahaan pindahan elit yang disewa Citra dengan biaya tambahan. "Selamat pagi. Saya Budi, kepala tim. Siap untuk mulai?" "Selamat pagi. Perabotan, peralatan elektronik, barang-barang kecil, semuanya sesuai daftar harus dikeluarkan. Tolong tinggalkan hanya panci berisi rendang, kue di kulkas, dan 1 meja makan. Sisanya ambil semua, jangan tinggalkan bahkan gorden pun." Para pekerja sejenak terkejut dengan permintaan yang begitu detail, tetapi sebagai profesional, mereka segera mulai bekerja. Selanjutnya seperti mekanisme yang terkoordinasi dengan baik. Kotak-kotak yang telah Citra sortir dan kemas dengan sempurna sehari sebelumnya, dipindahkan ke truk seolah-olah di atas ban berjalan. Kulkas besar, mesin cuci, sofa, televisi, semua perabotan yang Bima banggakan telah dibeli dengan uangnya. Sebenarnya, hampir semuanya dibeli dengan tabungan Citra, sebelum menikah, atau merupakan hadiah dari orang tuanya. Semua kwitansinya disimpan oleh Citra. Secara hukum, itu adalah miliknya, dan ia berhak penuh untuk mengaturnya sesuka hati. Seiring berjalannya pekerjaan, apartemen tempat mereka tinggal selama setahun dan seharusnya penuh kenangan, berubah menjadi kotak kosong. Foto pernikahan di dinding. Citra menurunkannya,
tanpa ragu mengeluarkan foto dari bingkai mahal. Foto itu dimasukkan ke mesin penghancur kertas, bingkainya ke dalam kotak untuk dijual. Sepatu-sepatu bermerek mahal Bima, setelan jasnya, tas golfnya. Semua itu sudah ditunggu oleh seorang penilai dari perusahaan jual beli barang bermerek yang telah dihubungi Citra sebelumnya. Koleksi suami Anda dalam kondisi sangat baik, ini bisa menghasilkan jumlah yang bagus, ya, ambil semuanya. Tolong transfer uangnya ke rekening ini hari ini juga. Citra dengan dingin mengubah simbol-simbol kebanggaan Bima menjadi uang tunai. Mengingat bagaimana Bima melemparkan lembaran 100 ribuan ke wajahnya, ia tersenyum tipis. Kau menganggapku sebagai barang? Baiklah, kalau begitu aku akan mengubah barang-barangmu menjadi modalku. Menjelang siang, pekerjaan hampir selesai. Citra, meninggalkan para pekerja, pergi ke bank terdekat untuk menarik uang dari deposito berjangka yang sangat dinantikan Bima. Setelah melalui semua prosedur, Citra menerima sejumlah besar uang tunai di tangannya, uang yang ia hasilkan selama bertahun-tahun kerja keras. Bima yakin uang ini akan masuk ke sakunya, tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Segera, Citra menuju ke bank lain. Di sana, orang tuanya sudah membuka rekening rahasia baru untuknya, yang tidak akan pernah ditemukan Bima. Dengan suara khas, tumpukan uang itu menghilang ke dalam mesin setoran tunai. Sekarang Bima tidak bisa mengambil sepeser pun darinya. Pukul 15.00, Citra kembali ke apartemen. Ia disambut oleh ruang kosong yang luas, dingin. Para pekerja, yang bahkan sudah selesai membersihkan lantai, membungkuk hormat. Semua sudah dilaksanakan sesuai instruksi Anda, bahkan rel gorden sudah dilepas dan pembersihan sudah dilakukan. Terima kasih, kalian sangat membantu. Citra memandang ruang tamu yang kosong. Keheningannya begitu pekat hingga terdengar gema. Di tengah ruangan, sebuah meja makan berdiri sendirian. Di atasnya, sebuah kotak kado yang terbungkus indah dan sepucuk surat. Dan di dapur, panci berisi rendang yang sudah dingin itu. Akhirnya, Citra mengeluarkan kue kecil dari kulkas dan meletakkannya di atas meja. Ia mengusap jarinya di atas tulisan pada plakat coklat. Terima kasih untuk 1 tahun ini. Kemudian, ia mengambil spidol hitam dan di sebelah kata-kata itu, ia menambahkan yang terakhir, selamat tinggal, orang asing. Citra mengeluarkan kartu SIM dari ponsel lamanya dan memasukkannya ke yang baru. Di ponsel lama, ada pesan yang belum dibaca dari Bima. Aku sedang dalam perjalanan ke hotel. Awas, siapkan semuanya dengan baik di sana. Citra, bahkan tanpa meliriknya, mematikan ponsel itu. Setelah menyerahkan kunci apartemen kepada pihak pengelola gedung, Citra keluar ke jalan. Mobil orang tuanya sudah menunggunya. Saat masuk ke dalamnya, ia hanya sekali menoleh ke belakang, ke gedung tempat mereka tinggal. Citra, kamu yakin? Tanya ayahnya dengan cemas, yang duduk di belakang kemudi. Ya, ayah, sekarang aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Mobil perlahan bergerak. Kisah Citra dimulai kembali, dan bagi suami bodohnya, yang saat ini sedang minum sampahnya dengan mantan kekasihnya di sebuah hotel di SCBD, akhir yang tak terhindarkan semakin dekat. Hitungan mundur telah dimulai, pukul 18.00. Di kamar hotel mewah dengan pemandangan panorama Jakarta, Bima, bersandar dalam-dalam di sofa dekat jendela, menikmati hidup, memandangi gelembung-gelembung di gelas sampahnya mahal. Ah, inilah hidup. Hari jadi memang harus dirayakan seperti ini, dengan wanita cantik dan anggur yang enak. Di sebelahnya, Sandra terkikik, sambil mengelus-elus tas bermerek baru yang baru saja Bima berikan. Bima, terima kasih, aku sangat menginginkannya. Ini rahasia dari istrimu, kan? Hah, jangan dipikirkan. Dia sekarang sedang menarik uang di bank atas perintahku. Dengan tabungannya, seharusnya ada beberapa ratus juta. Jadi sekarang kita bisa bersenang-senang lebih mewah lagi. Kepala Bima dipenuhi dengan pikiran tentang uang yang akan ia rampas dari Citra. Dengan uang itu, ia akan pergi ke luar negeri bersama Sandra, membeli mobil yang lebih bagus. Ia mabuk dalam mimpi-mimpi picisannya, tetapi momen kebahagiaan ini terganggu secara kasar. Bima, ayo kita pesan kaviar hitam paling mahal dan stek ke kamar. Tentu saja. Hari ini aku yang traktir. Pesan apa saja yang kau mau. Bima dengan angkuh menelepon resepsionis dan memesan makan malam mewah. 1 jam kemudian, makanan mereka diantar. Untuk pembayaran, Bima menyodorkan kartu platinumnya kepada pelayan. Ini, tidak perlu PIN. Sebentar Pak, mohon ditunggu. Pelayan menggesekkan kartu melalui mesin EDC, tetapi beberapa detik kemudian kembali dengan ekspresi bingung. Maaf, Pak. Tapi kartu Anda tidak bisa diotorisasi. Apa? Omong kosong apa ini? Limitnya masih banyak, coba gesek lagi. Bima berkata dengan kesal, tetapi pada percobaan kedua dan ketiga, hasilnya sama.
Maaf sekali Pak, mungkin Anda perlu menghubungi bank atau membayar dengan cara lain. Sandra menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam. Bima, wajahnya memerah, mengeluarkan kartu lain. Mungkin mesinnya rusak. Pakai yang ini. Tetapi kartu ini, dan kartu-kartu berikutnya, juga ditolak. Bima, apa yang terjadi? Kartu-kartumu diblokir? Tidak mungkin, keringat dingin membasahi punggung Bima. Di kepalanya terngiang kata-kata Citra pagi tadi. Aku pikir lebih baik menutup kartu lama dan membuka yang baru, hanya atas namamu, makanya aku memulai prosesnya. Saat itu ia hanya berpikir, jangan ikut campur, tetapi kenapa kartunya berhenti berfungsi tepat pada saat ini? Sandra, tolong, bayar dulu. Nanti aku pulang, Citra sudah menarik banyak uang tunai. Besok aku kembalikan 2 kali lipat. Mendengar permintaan menyedihkannya, Sandra meringis. Ya ampun, di kartuku juga limitnya hampir habis. Ya sudahlah. Tapi awas, besok harus benar-benar dikembalikan. Sandra dengan enggan membayar, tetapi suasana romantis yang tadi sudah hilang sama sekali. Bima, untuk menyembunyikan kekesalannya, mulai menelepon Citra. Hei, Citra, apa yang terjadi? Kartu-kartunya tidak berfungsi. Lakukan sesuatu segera. Tetapi dari telepon ia tidak mendengar suara tenang Citra, melainkan suara mekanis operator. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Bima tidak percaya pada pendengarannya. Ia menekan nomor itu lagi dan lagi, tetapi hasilnya sama. Pesan di aplikasi Messenger tetap belum dibaca. Lebih dari itu, ia merasa riwayat percakapan mereka entah kenapa menghilang. Citra, ini tidak lucu. Kamu mengabaikanku? Kepanikan Bima berubah menjadi kemarahan. Wanita yang patuh dan penurut, yang selalu berjalan 3 langkah di belakangnya, berani menolaknya. Ini tidak mungkin terjadi, Bima, kamu baik-baik saja? Kamu pucat sekali, diam. Belagu sekali dia. Salahku memanjakannya sedikit sebelum hari jadi. Sekarang aku akan pulang dan memberinya pelajaran. Bima meninggalkan Sandra di hotel dan bergegas check out. Melaju dengan taksi melintasi Jakarta di malam hari, ia dengan putus asa meyakinkan dirinya sendiri. Semuanya baik-baik saja. Dia tidak akan lari dariku. Pekerjaanku lebih baik. Akulah yang memberinya tempat tinggal. Ini hanya tingkah manja. Aku akan datang, dan dia akan berdiri menangis, memohon pengampunan, dan di atas meja akan ada setumpuk uang. Tetapi ketika ia tiba di depan gedung apartemennya, keyakinannya goyah. Jendela-jendela ruang tamu, tempat Citra selalu menunggunya, gelap. Lebih dari itu, ia merasa di jendela bahkan tidak ada gorden. Apa-apaan ini, masa dia tidur? Dengan tangan gemetar, Bima mengeluarkan kunci dan memasukkannya ke lubang kunci, tetapi kunci itu berputar hampa. Hei buka. Citra, ini aku Bima, buka pintunya. Teriakannya menggema di lorong yang sepi. Ia tidak tahu bahwa Citra sudah menyerahkan kunci kepada pihak pengelola dan kuncinya telah diganti. Dada Bima terasa sesak oleh ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Jantungnya berdebar kencang, berdengung di telinganya. Tidak mungkin. Citra, berhenti bercanda. Ia dengan putus asa mulai menggedor pintu, tetapi tidak ada suara dari dalam. Istri yang ia anggap sebagai pelayan yang praktis dan ia injak-injak tanpa ampun, pada saat ini telah sepenuhnya menolaknya. Fakta ini, seperti pisau dingin, menusuk jantungnya yang angkuh. Kepanikannya mencapai puncaknya. Apa yang menantinya bukanlah sekadar pertengkaran. Ini adalah awal dari kehancuran hidupnya, yang menurutnya telah ia bangun dengan begitu kokoh, dan kini hancur berkeping-keping seperti istana pasir. Dalam keheningan lorong di malam hari, hanya terdengar napas berat Bima. Buka, Citra, aku tahu kamu di dalam. Bima dengan panik menarik gagang pintu dan menggedor-gedornya, tetapi pintu logam yang kokoh itu tetap diam membisu. Rasa superioritas yang ia rasakan 1 jam yang lalu di kamar mewah dengan sampahnya, kini lenyap tak berbekas. Jiwanya kini dipenuhi oleh kecemasan yang kental dan lengket. Tiba-tiba di ujung koridor, lampu menyala. Dari pos satpam, mendengar keributan, seorang petugas keamanan malam bernama Surya keluar dengan wajah khawatir. Pak Bima, sedang apa Bapak malam-malam begini? Surya, bagus. Kuncinya tidak cocok, kuncinya sepertinya rusak. Tidak bisa masuk sepenuhnya. Buka dengan kunci mastermu. Bima menghambur ke arahnya seolah-olah dia adalah penyelamat, tetapi reaksi Surya tidak terduga. Ia dengan canggung menunduk dan melihat ke dalam buku catatannya. Pak Bima, ini bukan kunci yang rusak. Hari ini istri Bapak memberitahu kami bahwa kuncinya telah diganti dan prosedur pengosongan unit telah selesai sepenuhnya. Apa? Pengosongan? Omong kosong apa ini? Aku masih tinggal di sini, tetapi kontrak sewa apartemen ini atas nama istri Bapak.
Ibu Citra Lestari, kan? Kami telah menerima surat resmi dari beliau tentang pemutusan kontrak. Dan, sejauh yang saya tahu, semua barang telah diangkut siang tadi. Kata-kata Surya bergema di kepala Bima. Kontrak atas nama Citra. Barang-barang diangkut. Bima yakin bahwa apartemen ini adalah bentengnya, yang disewa dengan uangnya. Tetapi sebenarnya, semuanya berbeda. Ketika mereka menikah, persetujuan sewa lebih mudah didapat atas nama Citra, yang bekerja di firma hukum besar. Baik uang muka maupun pembayaran bulanan, semuanya didebet dari rekening atas namanya. Uang yang Bima berikan untuk pengeluaran hanyalah setetes air di lautan gajinya, sebagian kecil yang ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini tidak mungkin. Biarkan aku masuk, barang-barangku ada di dalam. Di bawah desakan Bima, Surya dengan enggan mengeluarkan kartu aksesnya. Hanya untuk kali ini saja, Pak. Sesuai aturan, saya seharusnya tidak lagi mengizinkan Bapak masuk. Tapi mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Terdengar bunyi elektronik tanpa emosi. Bima mendorong pintu dengan keras. Apa yang ia lihat bukanlah rumahnya. Di lorong depan tidak ada sepasang pun sepatu Citra. Tidak ada tas golfnya. Lantai di bawah kakinya terasa dingin. Citra, hei, Citra. Bima berlari ke ruang tamu, tetapi di sana tidak ada sofa, tidak ada televisi besar, tidak ada karpet mahal. Di jendela bahkan tidak ada gorden, dan cahaya lampu jalan melemparkan bayangan suram ke lantai yang kosong. Teriakannya menggema di antara dinding-dinding kosong. Ia berlari ke dapur. Tidak ada kulkas, tidak ada microwave, tidak ada peralatan masak yang setiap hari dibersihkan Citra hingga berkilau. Tidak ada apa-apa, hanya sebuah kotak kosong. Tidak mungkin. Dia mengambil semuanya. Lutut Bima gemetar, dan kemudian ia melihat sesuatu yang tersisa di tengah ruangan. Itu adalah satu-satunya perabotan sebuah meja makan, dan di atasnya tergeletak sebuah amplop putih. Bima hampir merangkak ke meja dan dengan tangan gemetar meraih amplop itu. Di dalamnya ada 3 benda. Pertama, surat gugatan cerai dengan tanda tangan Citra. Kedua, kunci-kunci apartemen ini. Dan ketiga, sepucuk surat. Untuk Bima, aku menunggu sampai pukul 11 malam, tapi kamu tidak kunjung kembali. Dan aku mengerti segalanya. Bagimu, aku hanyalah benda praktis yang terbiasa menunggu. Seperti yang disepakati, semua hartaku telah aku ambil. Perabotan dan peralatan di rumah ini dibeli dengan uang hasil jerih payahku. Mengenai barang-barang pribadimu, semuanya telah dijual untuk menutupi biaya-biaya yang aku tanggung untuk menafkahimu. Sisa uang tunai yang kau harapkan, aku tadinya berpikir untuk menyerahkannya padamu untuk dikelola, sebagai kepala keluarga. Tapi kemudian aku sadar, aku tidak punya sepeser pun yang pantas dikelola olehmu. Terima kasih untuk 1 tahun ini. Tolong jangan pernah muncul lagi dalam hidupku. Bima meremas surat itu. Terima kasih, omong kosong apa ini? Jas-jasku, jam tanganku. Dia menjual semuanya. Ia, seperti orang gila, berlari ke kamar tidur, membuka lemari. Di sana tidak ada satupun setelan jas bermerek yang begitu ia banggakan. Sebagai gantinya, hanya ada kwitansi dari toko barang bekas. Seluruh koleksi berharganya telah diubah menjadi uang tunai dan menghilang ke dalam saku Citra. Pada saat itu, pandangan Bima jatuh pada sebuah kotak kecil di tepi meja. Itu adalah kue, yang telah berdiri beberapa jam di luar kulkas. Di ruangan yang dingin itu, krimnya meleleh dan lumer. Di plakatnya ada tulisan, "Terima kasih untuk 1 tahun ini," dan di sebelahnya, dengan spidol hitam, ditambahkan dengan kasar 1 kalimat, "Selamat tinggal, orang asing." Ketika ia melihat tulisan itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Citra, yang ia anggap pendiam dan tak banyak bicara. Wanita yang ia pikir akan memaafkan segalanya. Miliknya. Wanita itu menyebutnya orang asing. Duduk di lantai yang dingin, Bima akhirnya mulai menyadari kebenarannya. Citra tidak hanya pergi. Citra telah sepenuhnya menghapus orang bernama Bima dari hidupnya. Ruangan kosong ini adalah cerminan dari dirinya sendiri, seorang pria tanpa rumah, tanpa harga diri, tanpa istri yang mendukungnya, seorang pria yang hampa. Tubuh Bima tidak berhenti gemetar. Di lantai dingin ruang tamu yang kosong, Bima duduk tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, menatap ke dalam kehampaan. Ini gila. Ini tidak mungkin terjadi. Dengan jari-jari gemetar, ia membaca kembali surat yang ditinggalkan Citra. Selamat tinggal, orang asing. Kata-kata itu, seperti pisau tajam, mengiris harga dirinya. Tiba-tiba Bima teringat deposito yang dibicarakan Citra. Benar. Uang. Dia mencuri semua uangku dan kabur. Pencuri. Aku akan melaporkannya ke polisi. Dengan napas terengah-engah, Bima meraih ponselnya dan dengan tangan gemetar membuka aplikasi mobile banking.
Itu adalah rekening bersama mereka, yang menurutnya dikelola oleh Citra. Di sana seharusnya ada uang yang ia berikan setiap bulan untuk pengeluaran, dan tabungan sebesar beberapa ratus juta rupiah. Tetapi ketika ia melihat saldo di layar, darah serasa surut dari wajahnya. Saldo. 0. Kenapa? Bulan lalu masih ada hampir 500 juta. Ia memeriksa riwayat transaksi. Pagi ini, seluruh jumlahnya telah ditarik di cabang bank, dan ditarik secara sah. Bima dengan putus asa mulai menggulir riwayat lebih jauh, dan di sana ia melihat kebenaran yang tidak nyaman yang tidak pernah ia perhatikan. Jumlah Rp15.000 yang ia transfer setiap bulan, nyaris tidak menutupi sewa, biaya utilitas, dan biaya makan. Setelah pengeluaran itu, tidak ada sisa sepeser pun. Sementara jumlah besar beberapa puluh juta yang secara teratur masuk ke rekening dan membentuk tabungan, adalah transfer atas nama Citra L. Jadi ini semua uangnya, Bima tercengang. Ia menganggap Citra sebagai ibu rumah tangga yang tidak berdaya, dan hidup dari uangnya. Tetapi sebenarnya, dialah yang menghasilkan jauh lebih banyak, menutupi kekurangan biaya, dan menabung untuk masa depan. Dan uang yang Bima habiskan untuk bersenang-senang dengan Sandra, pada dasarnya ia habiskan dari anggaran keluarga yang ditopang oleh Citra. Pada saat itu, keheningan dipecahkan oleh dering telepon yang tajam. Di layar tertera nama Sandra. Bima, apa yang terjadi? Begitu ia menjawab, teriakan Sandra menghantam gendang telinganya. Sandra. Aku. Di sini terjadi sesuatu. Aku yang terjadi sesuatu. Kartu yang aku pakai untuk membayar hotel tadi, barusan ditolak di toko. Limitnya habis, bayangkan. Kamu kan janji besok akan kembalikan 2 kali lipat. Cepat transfer uangnya sekarang. Tidak bisa. Citra mengambil semua barang dari rumah dan kabur. Rekeningnya kosong. Jas-jasku, jam tanganku, semuanya dijual. Apa? Memalukan sekali. Kamu bilang dia di bawah kendalimu, tapi ternyata dia meninggalkanmu dan membuatmu bangkrut. Jangan bercanda deh. Sandra, tolong. Pinjamkan sedikit uang. Besok di kantor aku akan ambil kasbon. Pergi sana. Aku tidak berurusan dengan pria miskin. Jangan telepon aku lagi. Terdengar nada putus yang dingin. Bima menatap telepon dengan bingung. Wanita yang beberapa jam lalu membisikkan kata-kata cinta, membuangnya seperti sampah begitu tahu ia tidak punya uang. Dalam keputusasaan, Bima merangkak di lantai dapur. Pandangannya jatuh pada kue yang berdiri sendirian, rimnya yang meleleh. Terlihat seperti sisa-sisa cintanya yang hancur. Sialan, kemana dia bisa pergi? Sebagai harapan terakhir, Bima memutuskan untuk menelepon ke kantor Citra. Meskipun sudah malam, mungkin ada seseorang yang masih di kantor. Atau besok pagi ia akan menyerbu ke sana di depan semua rekan-rekannya, menyebutnya pencuri dan memaksanya kembali. Pikiran-pikiran picisan seperti itu berkerumun di kepalanya. Keesokan paginya, dengan mata merah karena tidak tidur semalaman, Bima menelepon perusahaan tempat Citra bekerja. Selamat pagi. Firma Hukum Adi Wijaya, ada yang bisa dibantu? Ini suami Citra Lestari. Panggil dia ke telepon. Segera. Gadis di resepsionis, setelah jeda sejenak, menjawab dengan dingin, Bapak Bima, mohon maaf, Ibu Citra Lestari sejak kemarin sudah tidak bekerja di sini lagi. Dan atas permintaan tegas beliau, kami tidak berhak memberikan informasi kontaknya. Mengundurkan diri? Omong kosong. Kemarin dia masih bekerja. Mohon maaf, Pak. Tetapi istri Anda telah secara bertahap menyerahkan pekerjaannya selama beberapa bulan. Sejauh yang kami tahu, beliau pindah ke kota lain karena urusan keluarga. Selamat pagi. Tut, tut, tut. Kepala Bima terasa kosong. Beberapa bulan. Selama ia tertawa bersama Sandra di hotel, selama ia menghinanya di rumah, Citra dengan dingin telah bersiap untuk meninggalkannya. Bima. Sempoyongan. Mendekati wastafel. Ingin mencuci muka dan menyadari tidak ada cermin. Bahkan cermin pun di bawah Citra, bayangannya di dinding kosong tampak menyedihkan dan kecil. Saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini, ibunya, Ibu Widya. Halo Bu, tolong aku. Citra. Bima, apa yang sudah kau lakukan? Suara ibunya bergetar karena ngeri. Ada apa? Citra pergi sendiri. Dia mencuri uangku. Bukan itu masalahnya sekarang? Baru saja pengacara dari Citra itu datang ke sini, membawa surat somasi. Ada banyak bukti perselingkuhanmu, menuntut ganti rugi 1 miliar rupiah. Dan semua kata-kataku, semua hal buruk yang aku katakan padanya, semuanya direkam. Sekarang aku juga dituntut ganti rugi atas pencemaran nama baik. Apa yang terjadi? Mendengarkan teriakan ibunya, Bima jatuh ke lantai. Rekaman.
Ia teringat bagaimana suatu kali Citra meninggalkan ponselnya di dapur dalam posisi yang aneh. Semua hinaan Ibu Widya telah disimpan sebagai bukti. Kekacauan itu tidak terkendali. Uang, selingkuhan, ibu semuanya serentak berpaling darinya. Tapi ini baru permulaan. Kebenaran paling menakutkan yang akan ia ketahui, jauh di luar imajinasinya. Keesokan paginya, tanpa bisa memejamkan mata, Bima dengan setelan kusut berjalan gontai ke kantor. Ia kehilangan rumah, uang, dan bahkan ibunya, satu-satunya sandarannya, kini meneriakinya. Sekarang, pekerjaan adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Tidak apa-apa, aku punya pekerjaan. Kinerjaku bagus. Bahkan tanpa Citra, dengan kemampuanku, aku akan cepat bangkit kembali. Begitu ia meyakinkan dirinya sendiri, memasuki kantor dengan kaki gemetar, tetapi suasananya berbeda. Begitu Bima duduk di mejanya, rekan-rekan kerja mulai mengalihkan pandangan dan berbisik-bisik. "Hei, Bim, kamu dipanggil." "Direktur." "Penting." Rekan di meja sebelah mengatakannya dengan ekspresi aneh, campuran antara kasihan dan jijik. "Direktur? Ah, aku tahu. Mungkin laporan tentang kesepakatan kemarin." Bima berusaha terlihat percaya diri, menegakkan punggungnya dan mengetuk pintu kantor direktur. "Permisi, Pak Hartono. Ini Bima. Mengenai yang kemarin." "Bima, apa ini?" Potong direktur, Pak Hartono, dan melemparkan sebuah map berisi dokumen ke meja. Itu adalah kontrak dengan klien besar yang dengan bangga Bima serahkan minggu lalu. "Ada apa, Pak? Apa ada kesalahan?" "Bukan kesalahan, tapi bencana. Dalam versi draft sebelum pemeriksaan hukum, ada klausul yang menempatkan kita dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Klien sekarang mengklaim bahwa mereka menyetujui versi ini. Kita bisa kehilangan puluhan miliar." Mata Bima berkunang-kunang. "Tidak mungkin, Pak. Saya memeriksa semuanya dengan teliti, seperti biasa." "Seperti biasa? Dulu kamu selalu sempurna. Kontrak serumit apapun yang kamu bawa, tidak pernah ada satu kesalahan pun. Makanya Departemen Hukum kita mempercayaimu dan memeriksa dokumenmu hampir secara formalitas. Apa yang terjadi kali ini?" Bima tercengang. Ia tiba-tiba berpikir, bagaimana dulu ia bisa bekerja dengan begitu sempurna? Di malam hari di ruang tamu, sambil menyeruput kopi yang dibuatkan Citra, ia selalu melemparkan dokumen padanya. "Citra, tolong periksa kalau ada salah ketik." Ia dengan senyum mengambilnya, dan keesokan paginya mengembalikannya dengan catatan tempel. "Mas Bima, di sini aku perbaiki sedikit kalimatnya. Biar tidak ambigu." Bima mengira itu hanya pemeriksaan salah ketik, hiburan bagi pegawai kantor yang bosan, tetapi ia salah. Citra tidak memperbaiki salah ketik. Ia, sebagai konsultan hukum senior di firma besar, melakukan tinjauan hukum yang sempurna untuknya, menemukan semua celah dalam hukum. Gratis, kesuksesan dalam penjualan yang Bima anggap sebagai prestasinya, sebenarnya adalah hasil dari dukungan telaten Citra. Pak Hartono menatapnya dengan jijik. "Ngomong-ngomong, aku baru saja ditelepon oleh pengacara mantan istrimu, dan dia mengirimkan bukti bagaimana kamu membawa selingkuhanmu ke kantor, menggunakan posisi jabatanmu. Kamu tahu siapa sebenarnya istrimu?" Citra Lestari, legenda di kalangan hukum, konsultan hukum senior. "Perusahaan kita pernah mencoba mengontrak firma hukum mereka untuk layanan hukum, tetapi menolak karena biayanya terlalu tinggi. Dan dia adalah bintang utamanya di sana." Telinga Bima berdengung. "Biaya tinggi?" "Ya, penghasilan tahunannya setidaknya 3 kali lipat darimu. Dan kamu bercerita ke semua orang bahwa dia adalah ibu rumah tangga tidak berguna yang menumpang hidup padamu. Nah, firma hukumnya marah. Mereka siap menuntutmu karena menghina karyawan terbaik mereka." Kebenaran paling mengerikan menghantam Bima seperti palu godam. Citra bukanlah ibu rumah tangga yang tidak berdaya. Ia adalah wanita berpengaruh dan kaya raya yang bisa menghancurkannya kapan saja. Wanita yang ia anggap sebagai peralatan rumah tangga yang praktis, sebenarnya menciptakan ilusi seorang pebisnis sukses untuknya. Dia adalah pelindung sejatinya. "Bima, atas kegagalan ini dan atas perilaku amoral yang melanggar etika perusahaan, kamu harus bertanggung jawab. Untuk saat ini, skorsing. Selanjutnya kita akan mempertimbangkan pemecatan dengan tidak hormat." "Tunggu, Pak. Kalau saya dipecat, saya tidak punya rumah, tidak punya uang." "Itu masalahmu. Kamu sendiri yang menginjak-injak sesuatu yang benar-benar berharga, sekarang rasakan akibatnya di dasar neraka." Diusir dari ruangan, Bima dengan tangan gemetar mulai mengumpulkan barang-barangnya dari meja. Ia merasa semua orang di sekitarnya menertawakan kebodohannya. Semua yang ia miliki setelan mahal, makanan enak,
pekerjaan bergengsi semuanya dianugerahkan oleh belas kasihan Citra. Dan belas kasihan itu ia injak-injak dan lumuri dengan kotoran. Menuju pintu keluar, Bima melihat bayangannya di jendela. Di sana tidak ada lagi pria yang percaya diri, hanya seorang badut kosong yang menyedihkan, yang menari tanpa mengetahui peran sebenarnya. Ketika ia keluar dari kantor, angin musim kemarau yang dingin meniupnya. Ia tidak lagi punya rumah untuk kembali, pekerjaan untuk dipegang, dan istri yang akan melindunginya. Bima berdiri di tengah kerumunan yang ramai di dekat stasiun MRT, dan bahkan tidak bisa berteriak. Ia hanya berdiri terpaku, tetapi roda takdir belum berhenti berputar. Kesadaran akan kebenaran utama ini, hanyalah awal dari kejatuhannya yang lebih dalam ke neraka. Diusir dari pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, dan tersesat, Bima berkeliaran di kota, kehilangan akal sehat karena amarah dan panik. Wanita itu, dia menjebak, semuanya sudah direncanakan dari awal. Bima menuju ke gedung pencakar langit di pusat kota, tempat firma hukum Citra berada. Ia akan menemukannya, memaksanya berlutut meminta maaf dan mengembalikan uangnya, memaksanya menelepon perusahaannya dan membatalkan pemecatan. Sambil menggenggam pikiran egois ini di kepalan tangannya, ia memasuki gedung itu. Tetapi di lobi marmer yang mewah, kenyataan pahit menantinya. Panggil Citra Lestari. Saya suaminya. Teriak Bima di resepsionis, tetapi ia segera dikelilingi oleh petugas keamanan. Pak Bima, mohon maaf, tetapi Ibu Citra hari ini tidak ada di tempat. Selain itu, seperti yang seharusnya sudah diberitahukan oleh pengacara Anda dilarang berada di area gedung ini. Diam. Dia mencuri uangku, itu pencurian. Pada saat Bima berteriak, dari dalam lobi muncul sekelompok orang berjas bisnis. Di tengah-tengah mereka ada seorang wanita, bersinar dengan kepercayaan diri dan kecantikan yang belum pernah Bima lihat padanya. Ia mengenakan setelan biru tua yang dijahit sempurna, dan sepatu hak tingginya berketuk di lantai marmer. Rambutnya ditata tanpa celah, dan di matanya tidak ada sedikit pun jejak ibu rumah tangga sederhana. Citra, bisik Bima, terperangah. Citra berhenti beberapa langkah darinya dan menatapnya dengan tatapan sedingin es. Bima, membuat keributan di sini tidak akan memberimu apa-apa. Hanya akan memperburuk posisimu, menambahkan tuduhan masuk tanpa izin dan pencemaran nama baik ke dalam daftar. Citra, penampilan apa ini? Hentikan lelucon ini, kembalikan uangku. 500 juta yang kau tarik dari rekening bersama. Itu aku yang mendapatkannya dengan keringat dan darah. Menanggapi teriakan Bima, Citra dengan tenang mengambil tablet dari rekannya. Jangan salah paham. Seluruh riwayat transaksi di rekening ini telah dianalisis dengan cermat. Jumlah transfer Anda untuk pengeluaran, setelah dikurangi sewa, utilitas, dan biaya makan, menghasilkan saldo negatif. Artinya, saya menafkahi Anda dari gaji saya. Ini adalah fakta objektif. 500 juta itu adalah tabungan pribadi saya. Bohong. Kau, tikus kantor, tidak mungkin menghasilkan sebanyak itu. Tikus kantor? Kasar sekali. Saya adalah konsultan hukum senior di firma ini. Sayalah yang secara gratis memeriksa keabsahan hukum kontrak di perusahaan Anda, menutupi celah di dalamnya, dan memastikan kesuksesan penjualan Anda. Anda mungkin sudah tahu apa yang terjadi dengan pekerjaan Anda setelah saya pergi. Kata-kata Citra, seperti pisau tajam, menusuk dada Bima. Saat Anda bersenang-senang dengan Sandra di hotel, saya sampai larut malam memperbaiki kesalahan kerja Anda, termasuk pada hari ketika Anda menyebut saya barang. Tapi sekarang barang ini tidak ada lagi dalam hidup Anda. Citra melangkah ke arahnya. Aroma parfum mahal dan aura kecerdasan terpancar darinya, membuat Bima tanpa sadar mundur. Dan mengenai perabotan dan peralatan yang Anda sebut milik Anda, semua kwitansinya telah diperiksa. Semuanya dibeli entah dengan kartu saya, atau dengan uang hadiah pernikahan dari orang tua saya. Secara hukum, itu semua milik saya. Milik Anda di sana hanyalah setelan jas bermerek dan tas golf, tetapi itu telah dijual untuk melunasi utang Anda dalam menafkahi keluarga dan sebagai kompensasi kerugian moral bagi saya. Hasil penjualannya sudah ada di rekening saya. Kompensasi? Kau tidak punya hak. Siapa di antara kita yang tidak punya hak? Perselingkuhan, kekerasan verbal, kekerasan ekonomi. Semua bukti telah terkumpul. Ah ya, saya ingin memperkenalkan Anda pada tamu lain. Citra memberi isyarat, dan ke dalam lobi masuk seorang wanita yang menangis. Sandra, teriak Bima ngeri. Itu adalah Sandra yang sama yang kemarin membuangnya. Di tangannya ada sebuah dokumen. Bima, kamu menghancurkan hidupku. Sandra mencoba menyerangnya, tetapi ditahan oleh petugas keamanan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pengacara wanita ini mengirim surat somasi tentang perselingkuhanmu ke orang tuaku?
Aku diusir dari rumah. Di kantor juga semua orang tahu, aku dipecat. Dan sekarang mereka menuntut ganti rugi 300 juta rupiah segera. Kamu kan janji akan melindungiku. Citra mengamati adegan itu tanpa emosi. Sandra, surat somasi kepada orang tua Anda dikirimkan sesuai dengan hukum. Itulah harga yang harus Anda bayar karena bersama Bima mencoba menghancurkan keluarga saya. Nah, Bima, sekarang kau mengerti? Suara Citra terdengar rendah di lobi. Kau hanyalah orang kosong, bergaya di atas tahta kebahagiaan palsu yang aku berikan. Sekarang, ketika fondasi berupa diriku sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanyalah utang ganti rugi dan reputasi yang tercemar. Citra, kumohon. Aku salah. Aku mengerti segalanya. Mari kita mulai dari awal. Aku tanpamu. Bima jatuh berlutut dan mencoba memegang sepatunya, tetapi Citra dengan jijik mundur dan berkata dengan dingin. Orang yang tidak bisa menghormati orang lain, tidak pantas mendapatkan bantuan. Pengacara Satrio, selanjutnya urusan Anda. Siap. Tuan mantan suami, semua negosiasi selanjutnya akan melalui saya. Dan saya dengan tegas meminta Anda untuk tidak pernah lagi mendekati klien saya. Dua pria tegap yang berdiri di belakang Citra mencengkeram lengan Bima dan menyeretnya ke pintu keluar. Lepaskan. Citra, Citra, aku. Teriakannya menggema di lobi, tetapi Citra tidak sekalipun menoleh dan menghilang di dalam lift. Peran telah benar-benar terbalik. Pria yang pernah memandang rendah barang yang terbiasa menunggu, kini dibuang ke jalanan yang dingin, di mana tidak ada yang menunggunya. Di mata Citra tidak ada kepuasan balas dendam, hanya kesadaran yang tenang dan tak tergoyahkan bahwa ia akhirnya telah mendapatkan kembali hidupnya. Apa yang menunggu Bima selanjutnya adalah pembalasan yang pantas dan menghancurkan atas kesombongannya. Dan bagi Citra, ini adalah awal dari kehidupan baru yang indah. Seminggu kemudian, seorang manajer penjualan elit yang tinggal di kawasan bergengsi Jakarta dan memandang rendah istrinya, lenyap tak berbekas. Sekarang Bima tinggal di sebuah kamar kos kumuh di pinggiran kota. Kamar itu berbau lembab, dan di balik dinding tipis terdengar percakapan tetangga. Uang tunainya hanya tersisa beberapa ratus ribu. Rekening banknya dibekukan, kartu kredit diblokir. Kenapa ini semua terjadi padaku? Ini semua salahnya. Kalau saja wanita itu diam dan patuh padaku. Bima dengan marah menggaruk kepalanya dan menatap ponselnya. Sebuah notifikasi masuk. Itu adalah surat resmi dari HRD tentang pemecatan dengan tidak hormat, perselingkuhan, penyalahgunaan jabatan, dan kecurigaan pemalsuan hasil kerja dengan menggunakan pengetahuan istri. Semua itu menjadi penentu. Bima tidak hanya kehilangan pesangon, tetapi juga gaji bulan terakhirnya, yang digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan. Ia dihancurkan secara sosial, tidak mendapatkan sepeser pun. Segera setelah itu, telepon berdering dari ibunya. Halo Bu. Bima, apa yang kau lakukan? Baru saja pengacara Citra itu ke sini. Dia tidak hanya menunjukkan rekaman kata-kataku, tapi juga semua surat-surat jahat yang aku kirim ke orang tuanya sebagai bukti. Surat? Ibu menulis surat ke orang tuanya? Ya, aku kan harus mengajari mereka cara mendidik anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Tapi pengacara itu bilang itu fitnah dan persekusi, dan menuntut ganti rugi 300 juta. Katanya kalau kita tidak bayar, rumah kita akan disita, kamu kan punya uang. Lakukan sesuatu. Mendengar histeria ibunya, Bima hanya bisa tersenyum pahit. Uang tidak ada sepeser pun, Bu. Aku dipecat. Diusir dari rumah. Semuanya. Semuanya milik Citra. Apa? Kamu kan kepala keluarga. Betapa tidak bergunanya kamu. Ibu Widya, yang begitu memuja putranya dan menghina menantunya, begitu tahu Bima tidak punya apa-apa lagi, langsung membalikkan keadaan, memakinya, dan menutup telepon. Bima jatuh ke tempat tidur dan menatap langit-langit. Ia adalah perwujudan kesombongan. Ia menganggap dirinya istimewa, dan Citra sebagai wanita rendahan yang wajib melayaninya. Tapi bagaimana kenyataannya? Setelan mahal yang ia kenakan, makanan lezat yang ia makan, apartemen luas yang ia pamerkan di depan rekan-rekannya. Semua itu adalah tahta palsu yang diberikan kepadanya atas belas kasihan Citra, seorang profesional sejati. Pada saat itu, sebuah tautan video masuk ke ponsel Bima. Pengirimnya tidak dikenal, tetapi ia secara otomatis membukanya. Di layar, ditampilkan sebuah acara resepsi mewah di salah satu ballroom di Jakarta, dan di sana ada Citra, bersinar seperti yang belum pernah ia lihat. Dalam gaun malam yang mahal, dikelilingi oleh orang-orang berpengaruh dari dunia hukum, ia dengan percaya diri memberikan pidato dalam bahasa Inggris. Citra Lestari adalah mitra yang tak tergantikan bagi firma kami. Pengetahuannya di bidang hukum melampaui banyak pengacara.
Ruangan itu meledak dengan tepuk tangan. Citra tersenyum dengan percaya diri dan benar-benar bahagia. Bima tidak percaya bahwa wanita di layar dan pembantu rumah tangga yang ia pandang rendah adalah orang yang sama. Di sampingnya, Citra selalu tampak redup, berusaha tidak menonjol agar tidak menyinggungnya, tetapi sekarang ia bersinar seperti matahari. Setelah terbebas dari belenggu berupa dirinya, Citra terbang ke ketinggian sejatinya, yang tak terjangkau baginya. Apa yang telah aku lakukan? Untuk pertama kalinya, air mata mengalir deras dari mata Bima, penuh keputusasaan dan kebencian yang membara pada dirinya sendiri. Jika setahun yang lalu, pada hari itu ia mengucapkan terima kasih kepada istri yang mendukungnya. Jika di hari jadi ia mencicipi masakannya dan berkata, enak sekali. Ia pasti masih berada di rumah yang hangat itu di bawah lindungan cintanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Pukulan baru datang ke ponselnya. Pesan dari Sandra. Kau menghancurkan hidupku. Ganti rugi perselingkuhan sebesar 300 juta terpaksa orang tuaku bayar dengan berutang. Tapi setidaknya aku menjual rekaman percakapanmu kepada Citra, dia membayarku 1 miliar untuk itu. Katanya, ini akan menjadi senjata terakhir untuk menjatuhkanmu ke neraka. Selamat tinggal. Tubuh Bima mendingin. Ia dikhianati bahkan oleh Sandra. Kata-kata bodohnya sendiri telah dijual dan dibeli, menjadi senjata untuk kehancurannya sendiri. Citra tidak hanya pergi. Ia menghancurkan sampai ke dasar kehidupan suaminya yang tiran dan selingkuhannya, mengubah mereka menjadi sumber dana untuk kebangkitannya sendiri. Bima jatuh berlutut di lantai kos yang keras dan menangis meraung-raung. Tapi tangisannya tidak lagi didengar oleh siapapun di dunia ini. Uang, pekerjaan, rumah, keluarga, cinta. Ia kehilangan segalanya. Di hadapannya hanya ada realitas yang gelap dan dingin. Sementara itu, Citra berdiri di balkon apartemen barunya yang luas di sebuah gedung pencakar langit dan memandangi kota di malam hari. Di tangannya ada segelas sampahnya terbaik, yang tidak pernah dibelikan Bima untuknya. Ia dengan pelan mengangkat gelasnya, merayakan awal barunya. Selamat tinggal, Bima. Kau bahkan tidak lagi pantas menempati sudut terjauh dari ingatanku. Di wajahnya tidak ada sedikit pun kesedihan. Hanya rasa kebebasan yang dimenangkan dengan kekuatannya sendiri, dan keyakinan tak tergoyahkan akan masa depan yang cemerlang. Dengan hati yang bersih, ia melangkah maju. Balas dendam sempurna seorang wanita yang terhina telah selesai. 6 bulan kemudian, di kantor salah satu firma hukum terkemuka di Jakarta, di balik meja yang luas, Citra dengan tenang memeriksa dokumen. Di luar jendela terbentang langit biru yang bersih dan gedung-gedung pencakar langit terlihat. Hari-hari ketika ia duduk di ruang tamu yang gelap dan menatap jam, terasa seperti masa lalu yang jauh. Ibu Citra, tinjauan hukum Anda untuk proyek besar ini sangat sempurna. Klien sangat senang, mereka bilang belum pernah melihat pekerjaan seteliti ini. Kepala firma menghampirinya dengan senyum lebar. Terima kasih. Ini semua berkat dukungan rekan-rekan. Citra tersenyum rendah hati. Kini ia bukan lagi sekadar konsultan hukum senior. Kemampuan dan prestasinya yang luar biasa telah diakui, dan ia menempati posisi penting yang memengaruhi strategi pengembangan firma. Perceraian dengan Bima berjalan tanpa celah. Bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, rekaman kekerasan verbal selama bertahun-tahun, dan analisis keuangan yang cermat di hadapan fakta-fakta ini, Bima tidak bisa membantah apapun. Ia kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan yang menopang harga dirinya, dan bahkan kepercayaan ibunya, yang merupakan satu-satunya sandarannya. Kabar tentangnya sampai secara sepotong-sepotong. Katanya, ia bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan di proyek konstruksi, pekerjaan yang dulu ia hina, dan hidup dalam utang abadi untuk membayar ganti rugi. Tidak ada lagi setelan jas bermerek mahal, tidak ada lagi rasa superioritas di balik kemudi mobil mewah dalam hidupnya. Sebaliknya, dalam kehidupan Citra, warna-warni cerah kembali. Di suatu akhir pekan, Citra duduk di taman rumah orang tuanya dan minum teh bersama mereka. Citra, kamu terlihat lebih segar sekarang. Dulu, waktu ibu melihatmu, kamu kurus sekali, pucat, seolah-olah akan menghilang. Ibu sangat mengkhawatirkanmu, kata ibunya sambil menuangkan teh, matanya sedikit berkaca-kaca. Maaf, Bu. Tapi sekarang aku benar-benar bahagia. Aku tidak tahu betapa bebasnya rasanya tidak harus menyesuaikan diri dengan suasana hati seseorang dan tidak menekan diri sendiri. Ayahnya mengangguk diam-diam dan dengan lembut mengelus bahunya. Citra, kamu selalu menjadi anak yang cerdas dan pekerja keras. Dan keputusanmu untuk berpisah dengan orang yang tidak menghargaimu itu sudah benar. Sekarang hiduplah dan lakukan, hanya apa yang kamu inginkan. Kata-kata ayahnya menghangatkan hati Citra. Selama setahun pernikahan, ia berpikir bahwa cinta adalah pengabdian. Tapi betapa salahnya ia.
Cinta sejati adalah ketika pasangan saling menghormati dan mendukung, membantu satu sama lain menjadi lebih baik. Bima sering berkata bahwa ia terbiasa menunggu. Sekarang, Citra tidak lagi menunggu siapapun. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, membangun masa depannya dengan kekuatannya sendiri. Dan kesadaran akan hal ini memenuhi jiwanya dengan kepuasan yang luar biasa. Sore harinya, Citra berjalan-jalan sendirian di kota. Ia tidak sengaja melewati sebuah toko perhiasan kecil, yang setahun lalu pada hari jadi ia tidak berani masuki. Saat itu ia takut Bima akan memarahinya karena boros. Hari ini, Citra tanpa ragu membuka pintu berat toko itu. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Selamat sore. Saya datang untuk memilih hadiah untuk diri saya sendiri, untuk merayakan awal kehidupan baru. Di etalase, sebutir berlian tunggal bersinar dengan bangga. Itu seperti jiwa Citra sendiri tak tergoyahkan, setia pada prinsipnya. Citra membeli anting-anting itu dan langsung memakainya. Di cermin, ia melihat bayangan seorang wanita yang kuat dan cantik, yang tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Kembali ke kantor, Citra menatap langit. Matahari terbenam mewarnainya dengan warna-warna yang luar biasa, dan di atasnya, bintang pertama mulai bersinar. Terima kasih untuk 1 tahun ini. Selamat tinggal. Kata-kata ini tidak lagi ditujukan untuk Bima. Ini adalah kata-kata terima kasih dan perpisahan untuk dirinya yang dulu, yang bertahan, tetapi tidak menyerah dan berjuang sampai akhir untuk harapannya. Masa lalu telah sepenuhnya dilepaskan, dan hatinya terasa ringan. Citra tidak berniat berhenti. Bahkan masa lalu yang telah diinjak-injak, ia ubah menjadi bahan bakar untuk kehidupan barunya yang cemerlang. Angin sepoi-sepoi dengan lembut membelai rambut panjangnya. Kisah sejatinya di bawah langit yang cerah ini baru saja dimulai.